Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang seeing is believing or believing is seeing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Cahaya Gemilang dengan NPM 0211234449. Kepercayaan atau believing. Prinsip-prinsip keimanan adalah mentekankan percaya, belief, untuk mampu melihat perubahan. Perubahan dalam banyak hal tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Di sisi lain, manusia membutuhkan sesuatu yang konkret. Saying is believing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Indah Ajeng Pramesti dengan NPM 0211233380 dari kelas 5K. Hubungan antara melihat dan percaya. Pada pandangan pertama, saya perlu melihat sebelum percaya. Artinya, seseorang baru akan percaya sesudah mereka melihat kenyataannya secara langsung. Pada pandangan yang kedua, karena saya percaya maka saya akan melihat. Artinya, seorang memiliki keyakinan terlebih dahulu, dan keyakinan itu yang membuatnya mampu melihat atau mengalami hal tersebut. Makna keseluruhan. Diagram dengan dua panah menggambarkan bahwa hubungan antara melihat atau experience dan percaya diri atau belief bisa berjalan dengan dua arah. Melihat lalu percaya, yaitu berdasarkan bukti. Percaya lalu melihat berdasarkan keyakinan. Keduanya saling memengaruhi tergantung pada cara berpikir dan tingkat kepercayaan seseorang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daidar Herudin dengan NPM 0211233384. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis masyarakat berkaitan dengan komitmen. Yang pertama, ada masyarakat altruistik, yaitu masyarakat yang mau berkorban dan percaya bahwa orang lain juga mau berkorban untuk mencapai perubahan atau komitmen mendorong perubahan. Yang kedua, ada masyarakat cenderung selfish, yaitu masyarakat yang mendepankan tuntutan dan curiga. Mereka yang membutuhkan reward di muka berupa bukti yang dapat mereka lihat sebelum memberikan komitmen. Perkenalkan, nama saya Natasha Dewi Saputri, NPM 0211232297. Aplikasi dalam pendidikan atau ilmu hayati dan eksperimen. Yang pertama, ajarkan siswa untuk mengamati terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan. Yang kedua, agama dan etika. Iman atau kepercayaan dapat membentuk nilai dan persepsi kita. Yang ketiga, motivasi diri. Kepercayaan pada diri sendiri bisa membuka jalan untuk melihat peluang dan solusi. Selanjutnya, old belief dan new belief dalam menciptakan perubahan. Yang pertama, keadaan yang normal. Menyatakan yang normal adalah stabil pada era ini. Normal yang dimaksud bukan yang melulu stabil, melainkan suasana yang berubah. Yang kedua, ada resistensi terhadap perubahan. Sebagai sesuatu yang berbeda dan harus dilihat sebagai wake up call. Yang ketiga, waktu untuk berubah. Pandangan lama mengatakan kita harus menunggu sampai perubahan tampak di depan mata. Selain itu, perubahan harus dilakukan sesuai rencana. Yang keempat, ada gerakan perubahan pemerintahan yang kuat atau independent variable cenderung terkendali sehingga bergerak secara linear. Sebaliknya, pada pemerintahan yang tidak kuat bergerak secara sirkuler. Perkenalkan, nama saya Fadil Afidin dengan NPM 0211 23041. Selanjutnya di sini ada analisis. Saying is believing berarti kita baru percaya setelah melihat bukti nyata, berpijak pada logika dan pengalaman langsung. Sedangkan believing is saying menekankan bahwa keyakinan membentuk cara kita melihat dunia berawal dari kepercayaan batin. Keduanya saling melengkapi, bukti meneguhkan keyakinan dan memberikan makna pada apa yang kita lihat. Selanjutnya ada argumentasi. Ungkapan saying is believing or believing is saying menggambarkan dua cara manusia memahami kebenaran. Saying is believing berarti kita
baru percaya setelah ada bukti nyata, sedangkan believing is saying menunjukkan bahwa keyakinan dapat membuka cara pandang kita terhadap sesuatu. Selanjutnya, interpretasi. Ungkapan saying is believing or believing is saying bermakna bahwa melihat dapat menumbuhkan kepercayaan, tetapi keyakinan juga membaca cara pandang seseorang terhadap kebenaran. Keduanya saling melengkapi, sebab bukti memberi kepastian, sementara percaya memberi makna. Yang terakhir, penerimaan kritis. Secara kritis, ungkapan saying is believing or believing is saying menunjukkan bahwa kebenaran perlu dilihat dari dua sisi. Melihat juga dari bukti, sedangkan percaya memberi makna. Keduanya harus seimbang agar manusia tidak hanya berpikir dengan akal tetapi juga dengan hati. Baik, selanjutnya ada terperangkap pandangan masa lalu atau strategic change metric. Suatu usaha akan mati bila berada dalam bisnis yang salah, ruang bisnis, dan membuat produknya dengan buruk dan poorly karena menyangkal kehadiran produk baru, teknologi baru, atau cara baru. Pemain yang pernah mengalami kejayaan dengan produk unggulannya akan tergeser oleh keadaan tanpa disadari dengan baik. Dan yang terakhir ada perangkap pandangan lama akan membuat manusia tetap melakukan hal yang sama apabila tidak didukung dengan R&D yang memadai sehingga akan masuk dalam kotak dead business. Nama saya Nadia Safadila Putri, NPM 0211234460. Selanjutnya ada menunjukkan kontras. Menunjukkan kontras terbagi menjadi 3. Yang pertama, penting sekali mengubah pandangan eksekutif dari waktu ke waktu. Mereka perlu ditunjukkan kontras secara sederhana seperti membeda-bedakan hitam dan putih. Hindarkan kompleksitas dalam membandingkan. Yang kedua, ada teknik inescapable experience adalah melihat dan mengalami sendiri perubahan-perubahan itu agar mereka tidak bisa lari dari kenyataan-kenyataan yang baru dan percaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, perlu diubah pandangan-pandangan lamanya atau old belief tentang makna perubahan dan cara menyikapinya. Tanpa upaya mengubahnya, maka sekalipun melihat, manusia belum tentu menjadi percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zikri dengan NPM 0211234438. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai studi kasus reformasi digital di Bank BRI dari skeptisisme ke keyakinan. Oke. Sebelum tahun 2015, BRI dikenal sebagai bank konvensional yang sangat kuat di level cabang dan jaringan manualnya luas sekali di seluruh Indonesia. Tapi ketika tren digital mulai muncul, justru dari dalam BRI sendiri muncul keraguan. Banyak pegawai senior yang merasa nasabah desa tidak butuh aplikasi digital. Mereka lebih suka datang ke kantor cabang. Namun, manajemen BRI menyadari ancaman dari bank digital baru seperti Genius dan Digibank. Mereka tahu kalau tidak berubah, BRI akan tertinggal. Nah, disinilah muncul tantangan internal bagaimana keyakinan ribuan pegawai bahwa digitalisasi ini bukan ancaman, tapi peluang. Masalah utamanya ada 3. Yang pertama, pegawai dan pimpinan kurang percaya digitalisasi akan berhasil di segmen mikro. Yang kedua, ada pihak yang menganggap digitalisasi hanya proyek gaya-gayaan. Dan yang terakhir, banyak karyawan yang belum melihat manfaat nyata dari perubahan ini. Oke, tindakan perubahan. Untuk menjawab tantangan itu, BRI mengambil pendekatan yang menarik, yakni strategi seeing is believing. Jadi, bukan cuma sosialisasi di atas kertas, tapi langsung dibuatkan pengalaman nyata. Langkah-langkah konkretnya antara lain, demo langsung teknologi baru, pegawai cabang diajak mencoba aplikasi Brimo dan sistem BRI Link. Kedua, proyek pencontohan di desa. Masyarakat beberapa daerah bisa bertransaksi tanpa datang ke bank. Yang ketiga, testimoni nyata.
video nasabah dan agent yang sukses digunakan untuk menginspirasi pegawai lain. Dan yang keempat, pelatihan eksperimental learning. Pegawai diberi tantangan digital selama 2 minggu agar mereka benar-benar merasakan manfaatnya. Intinya, BRI membuktikan perubahan lewat pengalaman, bukan hanya lewat perintah. Selanjutnya, ada hasil, dampak, dan kaitan dengan konsep seeing is believing. Hasilnya, mulai terlihat jelas, pegawai yang tadinya skeptis mulai percaya bahwa transformasi digital bukan ancaman, melainkan peluang. Jumlah pengguna Brimo melonjak dan kini jadi salah satu aplikasi keuangan paling populer di Indonesia. BRI juga jadi bank dengan pengguna terbanyak di Asia Tenggara. Bukti bahwa digitalisasi benar-benar bisa menembus akar rumput, proses perubahan pun lebih cepat karena pegawai mengalami sendiri dampaknya. Dan kalau kita kaitkan dengan teori seeing is believing dari Renat Kasali, BRI benar-benar mempraktikkan konsep ini. Mereka memberi experience langsung, bukan hanya instruksi, mengubah persepsi lewat bukti nyata, bukan kata-kata, dan membangun keyakinan lewat keberhasilan yang bisa dilihat sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat perubahan besar seperti transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal mindset. Ketika orang melihat dan merasakan sendiri, maka skeptisisme bisa berubah jadi keyakinan. Terima kasih. So we've all heard the quote, seeing is believing. But is it really? We tend to believe that what we see is a universal truth and that our eyes don't lie. In this video, I'll illustrate that what we believe shapes what we see and that what we see is highly flawed. About a month ago, I was looking for a new car, and there were two specific things that happened during this process that I found really fascinating. The first thing that happened was during the initial process of just kind of filtering out brands that I liked and that I disliked. And we all do this, right? Easy enough. We tend to know exactly what we like and dislike right off the bat. But if I was asked why I ruled out Lexus, for example, I couldn't tell you. I've actually never driven one. They seem really nice on the surface, but I wouldn't even give the brand a second thought. And why is this? Behind the scenes, my brain is already mostly subconsciously creating a model, creating a stereotype of Lexus based on my beliefs, based on my values and my pre-wired survival mechanisms. And think about another brand that you tend to do this with. Somebody says Buick to me, and I immediately think old person, possibly golfer, and I have no idea why I think golfer. It just comes into my head as a snap judgment. But we don't just do this for cars. We do this everything, and largely for the fact that our brains are wired for energy efficiency. The problem here is that our mental model for our surroundings, for our thoughts, and for our feelings become our truths, even if they were created subconsciously. In the case of Lexus, I created my own negative truth, but when I really thought about why I had the reaction, I can't explain it. And what I found really fascinating here is that my mental model, my feelings for Lexus, or for anything in the world for that matter, is highly subjective. My truth isn't your truth. And they were manufactured by me just like they were manufactured by you. For you, you might think that Lexus is the gold standard. All right, so the second thing that happened during the car buying process was that after I narrowed down the specific make and model that I was interested in buying, I started to see them everywhere on the road, and not just the make and model. I was seeing the same make, the same model, and the same color literally everywhere. It's like there were hundreds of them. And why is that? Because the moment I associated value to that vehicle in my mind, it came into my vision, it came into my focus. And before I associated value to it, it's as if the car never existed. And I find that really fascinating how that tends to happen. Okay, so here's where things get really interesting. In the book Incognito, The Secret Lives of the Brain, the author David Engelman illustrates that in 1668, the French philosopher Edmé Marriott discovered a gap in our vision where our brains are literally filling in all of the information.
This is going to be known as our blind spot. But not many of us know that our blind spot is actually huge. Think for a second about the moon in the night sky, a full moon, and now line up about 17 of them, and that's roughly how big our blind spot is. To illustrate this, I'll flash an image of a plus and a minus on the screen right now. And what I'll have you do is I'll have you close your left eye and focus on the plus sign on the left-hand side with your right eye. And you want to start with your head fairly close to the screen and then move in and out until the circle disappears. And what happens is that the dot is completely missing from your eyes. And your eyes are literally taking the background information and filling in the gap as if the circle was never even there. My point with this video is that seeing is not believing, and that what we believe and that what we value has the power to stitch together a seamless picture into our enormous blind spots. Our thoughts and our fears, our self-limiting beliefs, our negativity, our self-doubt, they're all subjective fabrications or categorizations of our mind that we tend to accept as our truths, and they have enormous control over our lives. They shape what we see around us, and if we're happy, for example, we tend to see more happy people. If we're depressed, we tend to see more things that support those negative thoughts. And if you understand these things, you have the ability to respond. You have the ability to change. And when you change your belief system, you'll begin to see a world that's different. You have the power to shape your own reality. So I'll ask you this question: where do your thoughts live? What do you believe? When was the last time you had something flood into your vision after you placed value on it? I'd love to hear your thoughts in the comment section below. Thanks so much for watching. I don't know if you can hear my dog walking around on the floor in the background over here. But anyway, if you can, sorry about that. We'll talk to you next time. Thanks a lot. Orang-orang yang hebat tidak akan mencoba sesuatu yang baru, karena mencoba sesuatu yang baru itu penuh dengan resiko. Maka ketika bisnis kita yang sudah baik, maka akan masuk ke dalam ruang bisnis. Supaya keluar dari perangkap ini, eksekutif harus diajak melihat kontras dan cara mengubah pandangannya atau conceiving. Dan untuk kembali ke dalam bisnis yang dibutuhkan pasar, maka we do the right things. Unbelieving artinya bukan sekedar percaya, melainkan bergerak dan menjalankan apa yang dipercayainya. Ia mungkin akan menghadapi hambatan-hambatan dan kinerja yang pasti belum sempurna. Tapi disinilah diperlukan rasa percaya yang kuat sehingga setelah sekian lama mencoba akan semakin membaik kinerjanya atau mencapai achieving. Kesimpulan dari pepatah melihat itu percaya adalah bahwa pengalaman visual yang meyakinkan dapat mengukuhkan keyakinan akan suatu kebenaran atau keberadaan. Namun, kesimpulan juga dapat ditarik bahwa frasa ini menunjukkan keterbatasan manusia. Karena kita sering melihat apa yang kita yakini, bias konfirmasi, dan tidak semua yang dilihat itu nyata atau benar adanya, sehingga penting untuk tidak mengambil keputusan secara dini.